Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, tempat kita menelusuri jejak langkah manusia agung. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kau membayangkan hidup di tengah badai pengkhianatan ketika orang yang kau beri perlindungan justru menusuk dari belakang? Ketika damai yang dibangun dengan susah payah tiba-tiba hancur oleh makar tersembunyi. Inilah masa-masa penuh ujian yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita akan menyelami peristiwa besar yang tak banyak dikupas secara mendalam, tentang benturan demi benturan yang menguji kekuatan ukhuwah, kejujuran iman, dan kecerdikan strategi Nabi. Inilah episode ke-22, Sirah Nabawiyah, Perang Khandaq, dan pengkhianatan kaum Yahudi. Saat parit menjadi penentu sejarah, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tak tertinggal kelanjutan kisah luar biasa ini. Simak hingga akhir, karena kisah ini akan membuka mata kita bahwa kemenangan bukan soal jumlah, tapi keyakinan dan keteguhan dalam badai ujian. Masa tua Rasulullah bukanlah masa istirahat. Ketika banyak orang seusianya menikmati ketenangan, beliau masih berada di tengah medan ujian. Fisiknya mulai melemah, tapi tanggung jawabnya justru semakin berat. Perang Tabuk adalah salah satu ujian terberat itu. Sebuah perjalanan panjang dan sulit di musim panas, tanpa cukup persediaan. Pasukan ini dikenal sebagai Jaysh al-Usrah, pasukan dalam kesempitan. Banyak di antara mereka yang lapar, kehausan, bahkan tak punya tunggangan. Tapi mereka tetap berangkat. Mereka tahu ini bukan soal nyaman atau tidak, tapi soal taat dan tidak. Namun di sisi lain, orang-orang munafik tetap mencari alasan untuk tidak ikut. Ada pula yang benar-benar jujur tidak mampu, tapi tetap merasa bersalah karena tak bisa bergabung. Dan ada juga yang berbohong, menunda, atau mencela dari belakang. Di perjalanan menuju Tabuk dan sekembalinya, banyak peristiwa besar terjadi. Masjid Dirar, masjid palsu yang dibangun untuk memecah belah umat, diperintahkan untuk dihancurkan langsung oleh Allah melalui wahyu. Tak lama setelah itu, Rasulullah kembali kehilangan putranya, Ibrahim, wafat. Seorang anak yang baru mulai belajar bicara, tiba-tiba meninggalkan dunia. Rasulullah menangis, dan kata-katanya menjadi pengingat sepanjang zaman. Air mata ini menetes. Hati ini bersedih, tapi kami tidak akan mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kemudian, dalam Fatu Makkah, setelah semua kemenangan dan ampunan diberikan, ada segelintir orang yang diperintahkan untuk dieksekusi. Bahkan, jika mereka ditemukan bergantung di dinding Ka'bah, mereka yang keterlaluan dalam permusuhan terhadap Islam dan Nobinia, diantaranya, pertama, Abda Al-Uzza bin Khattal, kedua, Abdullah bin Abisar, ketiga, Ikrimah bin Abu Zail, keempat, Al-Harith bin Nufail, kelima, Mukis bin Sababah, keenam, Habar bin Aswad, ketujuh, dua penyanyi wanita milik Ibnu Khattal, dan kedelapan Sarak, seorang budak perempuan yang membawa pesan rahasia kepada Quraisy atas permintaan Hatib bin Abi Balta'ah. Dan jangan lupakan perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah Fatu Makkah, ujian baru saat kaum muslimin sempat tertipu oleh jumlah besar, tapi akhirnya Allah kembalikan kemenangan kepada mereka. Tonton episode ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Karena dari kisah ini kita belajar bahwa kemenangan bukan akhir dari perjuangan, bahwa di balik setiap senyuman Rasulullah ada luka dan duka yang dalam, dan bahwa menjadi pengikut beliau berarti siap bersabar, bersyukur, dan terus taat dalam sempit maupun lapang. Seluruh penduduk Jazirah Arab sudah sangat terpesona dengan kaum muslimin. Buktinya akhir-akhir ini semakin banyak kabilah Arab yang memeluk Islam. Jika ini dibiarkan, pengaruh Romawi di wilayah-wilayah Arab yang kukuasai akan hancur. Demikian pikir Kaisar Romawi. Tidak ada jalan lain selain menghancurkan agama baru itu sampai ke akarnya. Maka orang Romawi segera menyiapkan sebuah pasukan sebanyak 40.000 orang. Termasuk di dalamnya adalah kabilah-kabilah Arab yang menganut agama Nasrani. Mereka akan memusnahkan tentara Muslim dengan membuat orang lupa
akan pengunduran diri tentara. Muslim yang sangat cerdik pada perang Mu'tah, keadaan di Madinah pun menjadi genting. Orang-orang munafik memperparahnya dengan menyebarkan desas-desus tentang kedatangan pasukan Romawi. Begitu gawatnya keadaan sampai-sampai ketika orang Ansyar mengetuk pintu rumahnya. Umar bin Khattab keluar sambil bertanya, apakah orang-orang Romawi sudah tiba? Situasi tambah mengkhawatirkan karena saat itu adalah musim panas. Menjelang musim gugur yang dikenal sebagai musim maut yang sangat mencekam di padang pasir. Panas telah mencapai derajat tertinggi. Semua orang lebih suka berdiam diri di rumah atau di kebun daripada bepergian, sehingga jalan-jalan di Madinah tampak lebih sepi daripada hari-hari biasanya. Namun, tidak ada jalan lain bagi Rasulullah selain mengumumkan keberangkatan perang. Beliau memberitahu kabilah-kabilah yang telah memeluk Islam agar bersiap dengan pasukan sebesar mungkin. Keputusan Rasulullah ini sangat cermat dan bijaksana, sebab jika beliau menunggu musim panas berlalu, orang Romawi akan masuk lebih jauh ke dalam wilayah Islam. Akan tetapi ketika itu, buah-buahan sudah mulai masak dan siap dipanen. Perjalanan jauh di bawah panas matahari yang luar biasa ke perbatasan Romawi akan merupakan perjalanan yang sangat sulit. Apalagi Rasulullah juga mengharapkan bahwa setiap orang memberikan hartanya untuk pasukan yang memerlukan biaya besar. Maka ketika seruan jihad berkumandang, bagaimanakah sikap kaum muslimin? Ketika mendengar ada bahaya, Rasulullah selalu berusaha untuk menyerang lebih dahulu. Menyerang punya beberapa kelebihan, yaitu leluasa menentukan sasaran, dapat menarik mundur pasukan jika situasi tidak menguntungkan. Prajurit penyerang biasanya lebih siap dan lebih bersemangat dibandingkan dengan prajurit yang bertahan. Begitu sulit dan beratnya perjalanan yang akan ditempuh kaum muslimin membuat sikap orang terbagi dua golongan. Kaum munafik yang menolak pergi, dan kaum beriman yang menyambut seruan Rasulullah tanpa ragu lagi. Para sahabat yang berharta bahkan berlomba-lomba untuk bersedekah. Utsman bin Affan yang sebelum itu telah menyiapkan kafilah ke Syam sebanyak 200 ekor unta lengkap dengan barang dagangan, ditambah uang 200 uqiyah, memberikan 100 ekor unta beserta seluruh barang yang diangkutnya. Jumlah itu masih ditambah dengan uang 1000 dinar yang diletakkan dalam bilik Rasulullah. Beliau menerimanya dan bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman karena apa yang dilakukannya setelah hari ini. Akan tetapi, Utsman tidak berhenti sampai di situ. Ia mengeluarkan sedekah lagi, dan lagi, sampai seluruhnya berjumlah 900 ekor unta, 100 kuda, dan sejumlah besar uang tunai. Abdurrahman bin Auf datang menyerahkan 200 uqiyah perak. Abu Bakar adalah orang yang pertama menyerahkan sedekahnya ke tangan Rasulullah. Abu Bakar menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya, sejumlah 4.000 dirham. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Tanya Rasulullah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya. Demikian jawab Abu Bakar. Umar bin Khattab yang melihat hal itu dan hendak menyerahkan separuh hartanya, berkata, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan kebaikan untuk selama-lamanya. Orang-orang berdatangan menyerahkan apa saja yang mereka miliki, banyak atau sedikit. Ada yang menyerahkan 70 wasak kurma, atau hanya 1 atau 2 mud kurma, karena hanya itu saja yang mereka miliki. Kaum wanita berbondong-bondong menyerahkan perhiasan mereka. Tidak ada satupun orang beriman yang merasa sayang pada hartanya demi perjuangan di jalan Allah. Bahkan orang-orang yang paling miskin pun berdatangan, bukan untuk menyerahkan sesuatu, namun minta agar disertakan dalam pasukan. Dengan terharu, Rasulullah terpaksa menolak mereka dengan bersabda, aku sudah tidak punya lagi kendaraan untuk kalian. Maka orang-orang itu pun pulang sambil menangis. Jadi, nyatalah bahwa harta benda itu perlu sangat. Orang Islam harus berupaya menjadi kaya raya, karena dengan kekayaan itulah dia akan mempertinggi kemuliaan, budi, budaya, dan agamanya. Namun harta benda itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya ialah ingat pada Allah, menuju ridha Allah,
dan menegakkan jalan Allah. Sementara orang-orang mukmin dari berbagai kabilah berdatangan untuk bergabung bersama sambil berlomba membawa sedekah ke Madinah. Orang-orang munafik malah berbisik-bisik. Mereka mengkari-kari alasan untuk tidak ikut di antara sesama mereka. Terdengarlah cemoohan kepada ajakan Rasulullah. Jangan kalian berangkat dalam keadaan udara panas ini. Demikian ajak mereka kepada yang lain. Tentang perkataan ini, turunlah firman Allah. Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya keizinan, tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat jam 9:49. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu berkemah di sebuah tempat bersama sekelompok pengikutnya. Mereka menolak berangkat bersama Rasulullah ke medan perang. Orang-orang yang hatinya terpendam kebencian terhadap Islam mengambil kesempatan ini. Mereka menghasut banyak orang, menghalang-halangi, dan menanamkan rasa enggan mereka untuk pergi. Banyak orang yang telah munafik semakin menjadi lebih munafik. Mereka berkumpul di rumah Sulaim, orang Yahudi. Jika dibiarkan, orang-orang ini pasti akan merajalela menebar kerusakan. Karena itulah Rasulullah mengutus Talhah bin Ubaidillah untuk membubarkan mereka. Talhah datang dan membakar rumah Sulaim. Orang-orang di dalam rumah kalang kabut melarikan diri. Salah seorang patah kakinya karena terjatuh. Sementara itu yang lain memaksa menerobos api dan melarikan diri ke sana kemari. Tindakan keras Rasulullah itu berhasil mencegah mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan semacam itu. Kemudian pasukan muslim berangkat. Rasulullah memimpin 30.000 orang ke perbatasan Romawi, nun jauh di utara. Namun masih ada yang tertinggal. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak diragukan lagi keislamannya. Siapa dan mengapa? Orang-orang munafik menghindar dari satu bahaya pertempuran, tetapi akan menanggung kehinaan akibat tindakan pengecutnya. Mereka tidak punya ifah. Ifah adalah kemampuan menahan diri. Gunanya untuk mengekang diri, jangan sampai suka menempuh kepuasan sesaat yang akhirnya akan membawa kemelaratan. Ketika pasukan berangkat, kaum wanita dan anak-anak melepas mereka dengan penuh semangat. Bahkan banyak yang naik ke loteng agar dapat melihat dengan lebih leluasa. Debu halus mengepul ke udara, disertai ringkikan kuda. Inilah pasukan dahsyat yang siap menembus padang pasir dengan tidak lagi mempedulikan udara panas, rusa, haus, dan lapar. Semua itu demi mendapat kecintaan Allah dan Rasulullah. Namun beberapa orang belum tergerak hatinya untuk ikut, padahal mereka bukanlah kaum munafik. Di antaranya adalah Abu Khaisamah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi, Hilal bin Umayyah. Rasulullah dan pasukannya telah berjalan beberapa hari. Abu Khaisamah tiba di rumah. Hari itu benar-benar sangat panas sampai hampir tak tertahankan. Kedua istri Abu Khaisamah bangkit dan menyambutnya dengan penuh cinta. Abu Khaisamah berbaring di atas alas empuk yang telah disediakan istri-istrinya. Tenda yang sudah terbuka membuat angin mengalir masuk segar. Apalagi tidak lama kemudian, kedua istrinya itu masuk sambil membawa apa yang dia inginkan. Yang satu kendi sejuk yang telah ditaruh lama di tempat teduh, yang lain adalah makanan segar untuk memuaskan perut yang lapar. Namun begitu merasakan semua kenikmatan ini, pikiran Abu Khaisamah melayang kepada Rasulullah dan pasukannya. Ia berkata dalam hati, Rasulullah sekarang tengah terpanggang terik matahari dan diterpa angin panas, sedangkan Abu Khaisamah bersantai-santai di kemah yang sejuk, menikmati makanan yang tersedia dan bersenang ria ditemani para wanita cantik ini. Ini benar-benar tidak pantas dan tidak adil. Seketika itu Abu Khaisamah bangkit dan berkata kepada kedua istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan masuk ke tenda kalian sebelum aku menyusul Rasulullah."
Tolong siapkan perbekalanku, aku akan pergi mengejar beliau." Ketika Rasulullah tiba di daerah Tabuk, seseorang berkata, "Ada pengendara datang." Ia adalah Abu Khaitsamah. Sabda Rasulullah. Abu Khaitsamah menemui Rasulullah. Beliau memaafkan dan mendoakan Abu Khaitsamah untuk menghindarkan bahaya yang sangat besar. Seseorang harus menghindarkan kenikmatan yang sebentar saja, itulah gunanya, ifah. Dan untuk mencapai kepuasan besar serta abadi, seseorang perlu teguh, tahan menyeberangi kesakitan dan penderitaan yang sebentar. Itulah gunanya syaja'ah atau keberanian. Abu Khaitsamah adalah contoh orang yang memiliki dua hal ini. Ifah dan syaja'ah tidak bisa dipisahkan, seperti dua sayap burung. Pasukan ini dinamakan pasukan Usro, artinya pasukan yang berangkat dalam keadaan penuh kesulitan. Dalam perjalanan, pasukan melewati Al-Hir. Dahulu tempat ini merupakan kediaman kaum Samud yang durhaka. Di lembah itu orang-orang mengambil air untuk persediaan minum, mengingat jalan masih sangat jauh. Namun, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian minum air di sini, dan jangan pula dipergunakan untuk berwudu. Adonenkan yang telah kalian campurkan dengan air tadi, berikan saja kepada unta. Jangan kalian makan sedikit pun. Jangan kalian memasuki tim poting tahulu, dipergunakan kaum Samud untuk menganiaya diri mereka sendiri. Nanti kalian akan tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka. Kecuali jika kalian adalah orang-orang yang suka menangis jika mengingat dosa." Rasulullah segera mempercepat jalannya melewati lembah tersebut sambil menundukkan kepala di suatu tempat. Pasukan berkemah dan Rasulullah berpesan, "Malam ini janganlah kalian keluar jika tidak disertai seorang teman." Pesan itu disampaikan karena Rasulullah tahu bahwa tempat itu tidak pernah dilalui orang, dan hembusan pasir yang ganas sering mengubur orang maupun binatang. Akan tetapi malam itu ada dua orang yang melanggar pesan Rasulullah. Salah menghilang di bawah angin, dan yang satu lagi tewas tertimbun pasir. Perjalanan kembali dilanjutkan, tetapi para sahabat sangat khawatir karena persediaan air mereka kini tidak cukup. Maka Rasulullah pun berdoa, dengan izin Allah, awan hitam datang bergaleng-gulang dan turunlah hujan lebat yang memenuhi kebutuhan semua orang. Pada lain shot dalam perjalanan itu, persediaan makanan menipis dan para sahabat menderita kelaparan. Mereka meminta izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan menyembelih unta-unta. Namun Rasulullah memerintahkan agar semuanya mengumpulkan makanan yang tersisa. Setelah terkumpul, Rasulullah berdoa. Setelah itu beliau berkata, "Ambillah dan penuhilah kantong-kantong kalian." Maka para sahabat memenuhi kantong-kantong mereka sampai penuh. Kemudian mereka makan sampai kenyang, namun makanan itu masih tersisa. Rasulullah pun mengucapkan kalimat syahadat dan bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat itu tanpa ragu, maka kelak ketika berhadapan dengan Allah, ia pasti akan masuk surga." Keberanian Rasulullah dan para sahabatnya menantang kekuatan yang jauh lebih besar, bersumber pada rasa percaya diri. Orang Islam adalah kaum yang sepatutnya percaya kepada diri sendiri, sebab kekuatan yang ada pada dirinya digantungkannya kepada kekuatan yang mengatur alam, yaitu Allah. Akhirnya Rasulullah tiba di Tabuk. Mereka segera menyiapkan diri untuk bertempur. Di hadapan pasukannya, Rasulullah berpidato dengan penuh semangat. Beliau mengingatkan akan kebaikan dunia dan akhirat yang bisa dicapai dengan berjuang sungguh-sungguh. Beliau juga memberi kabar gembira dan kabar kemenangan pasukan yang tadinya begitu letih, kini berubah menjadi pasukan berhati baja yang siap mati membela Islam. Kebulatan tekad pasukan Rasulullah ini terdengar oleh musuh. Keberanian Romawi ciut mendengar kehebatan pasukan Muslim menyeberangi gurun tandus dan cuaca yang sangat panas dan ganas dengan bekal seadanya. Tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu menahan pasukan setangguh itu. Dihantui rasa takut, pasukan Romawi yang tersohor itu pun bergerak mundur sebelum lawannya terlihat. Mereka berpencar dan kembali ke daerah masing-masing. Kemenangan tanpa bertempur ini melambungkan nama pasukan Islam. Berduyun-duyun, Parapam di daerah-daerah perbatasan Romawi mendatangi Rasulullah untuk berdamai
para penduduk Jarba. Atsruh dan Aila menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Muslim. Penduduk suatu daerah yang tunduk kepada pemerintah Muslim namun tetap mempertahankan agama mereka, wajib membawa jizyah berupa sejumlah uang. Dengan demikian, pasukan Muslim akan datang membela apabila suatu saat musuh menyerang daerah itu. Penduduk Aila yang beragama Nasrani adalah termasuk di antara mereka yang membayar jizyah. Yuhanna bin Rubah, pemimpin Aila, datang dengan salib emas. Ia membawa hadiah dan menandatangani perjanjian damai. Rasulullah pun memberinya mantel tenunan Yaman dan menerima Yuhanna dengan santun. Namun, Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, orang Nasrani yang memimpin penduduk Dumatul Jandal, malah meminta bantuan pasukan Romawi untuk melawan tentara Muslim. Maka, Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid beserta 500 pasukan berkuda untuk melawannya. Dengan diam-diam tapi sangat cepat, Khalid bin Walid menyerang pada waktu malam. Ia berhasil menawan Ukaidir yang tengah berburu lembu liar. Maka Dumatul Jandal pun takluk. Mereka menyerahkan 2000 unta, 800 kambing, 400 wasak gandum, dan 400 baju besi. Ukaidir pun masuk Islam di hadapan Rasulullah dan menjadi sekutu kaum muslimin. Keperkasaan pasukan Muslim bersumber dari rasa percaya kepada Allah. Siapa saja yang percaya kepada Allah, maka dia tidak akan merasa takut mengarungi lautan. Dia tidak percaya bahwa akan ada kekuatan di alam ini yang sanggup merintanginya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, dia tidak percaya bahwa dia akan ditimpa bahaya. Kalau tidak telah tertulis lebih dahulu dalam ilmu Allah, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. 20 hari lamanya Rasulullah tinggal di Tabuk. Setelah itu beliau pulang bersama ribuan pasukan Muslim. Mereka berhasil meraih kemenangan tanpa mengalami serangan sedikit pun. Namun, bahaya sebenarnya belum berakhir, khususnya bagi Rasulullah sendiri. Dalam perjalanan pulang ini, Rasulullah melewati jalan di sebuah bukit. Saat itu beliau ditemani oleh Ammar bin Yasir yang memegang tali kekang unta Rasulullah dan Huzaifah bin Al-Yaman yang berjalan di depan. Diam-diam 12 orang munafik yang ikut pasukan Muslim datang mengendap-endap. Mereka berniat membunuh Rasulullah. Ini adalah kesempatan baik yang telah lama mereka tunggu dari sejak berangkat. Ketika itu pasukan Muslim justru sedang berada di lembah, jauh di bawah mereka. Namun Rasulullah dan kedua sahabatnya mendengar gerakan 12 orang itu. Mereka bertiga menoleh ke belakang. Orang-orang munafik itu terkejut dan melarikan diri. Rasulullah memerintahkan Huzaifah untuk mengejar. Pengajaran itu sampai hampir berhasil, karena Huzaifah sudah bisa menjangkau unta-unta mereka dengan pukulan tongkatnya. Namun, orang-orang itu berhasil berbaur di tengah pasukan Muslim, sehingga tidak terlihat lagi. Walaupun mereka berusaha menutupi wajah, Huzaifah berhasil mengetahui nama-nama mereka dan memberitahukannya hanya kepada Rasulullah saja. Huzaifah dijuluki sebagai orang yang dapat memegang rahasia Rasulullah. Setelah 55 hari meninggalkan Madinah, pasukan Muslim kembali. Dari jauh terlihat samar-samar sebuah gundukan gunung. Rasulullah bersabda, "Itu adalah Gunung Uhud. Ia mencintai kami dan kami pun mencintainya." Orang-orang di Madinah mendengar kedatangan pasukan dari kejauhan, maka para wanita dan anak-anak keluar rumah untuk menyongsong pasukan dengan gembira. Mereka mengucapkan syair seperti yang dulu pernah dikumandangkan ketika Rasulullah berhijrah dan tiba di Madinah. Rasulullah berangkat ke Tabuk pada bulan Rajab dan tiba pada bulan Ramadan. Ini merupakan peperangan terakhir bagi beliau. Apa yang kemudian terjadi pada orang yang meninggalkan perang? Tidakkah mereka malu berhadapan dengan pasukan yang kembali dengan kemenangan ini? Keempat macam sifat hati itu adalah: pertama, hati yang bersih, di dalamnya ada pelita yang bersinar. Itulah hati orang mukmin. Kedua, hati yang tertutup adalah hati orang kufur. Ketiga, hati yang terbalik adalah hati orang munafik. Dia mengetahui, kemudian mengingkari, dia melihat, kemudian buta. Keempat, hati yang di dalamnya terkandung iman dan nifak. Begitu tiba di Madinah, Rasulullah langsung masuk ke masjid dan salat 2 rakaat. Orang-orang munafik
menjadi gelisah. Maka berdundionlah mereka menghadap Rasulullah dan mengemukakan berbagai alasan, bahkan sampai bersumpah. Jumlah mereka mencapai 80 orang lebih. Meskipun tahu bahwa semua alasan itu dibuat-buat, Rasulullah menerimanya. Tetapi beliau serahkan apa yang ada di hati mereka kepada Allah. Sedangkan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah berterus terang bahwa mereka lalai. Sebenarnya mereka dalam keadaan kuat dan mampu. Namun, mereka memutuskan untuk tidak berangkat. Rasulullah bersabda, "Apa yang kalian katakan memang tidak bohong. Pergilah sampai Allah menentukan sendiri persoalanmu." Kemudian Rasulullah melarang kaum muslimin berkokep-kep dengan ketiganya. Ka'ab menuturkan, "Semua orang menjauhkan diri dari kami dan mereka berubah sikap terhadap kami, sehingga aku merasa seolah-olah bumi yang kupijak ini bukanlah bumi yang kukenal." Sementara Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah menghabiskan hari-hari mereka dengan berdiam diri di dalam rumah dan terus menangis penuh rasa sesal. Ka'ab yang masih muda dan berwatak keras tetap keluar rumah. Puluhan hari sudah ketiganya terasing entah sampai kapan. Bahkan istri-istri mereka pun diperintahkan menjauh. Ketika itu datanglah sepucuk surat dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. "Kudengar Muhammad telah mengucilkan dirimu. Tuhan tidak akan membuat dirimu hina dan nista. Datanglah kepadaku, engkau pasti kuterima dengan baik." Ka'ab berkata pada dirinya sendiri, "Ini juga termasuk cobaan." Setelah itu, dilemparkannya surat itu ke dalam api. Berbeda dengan kedua temannya, Ka'ab masih terus datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dia bahkan memberi salam kepada Rasulullah. Namun Ka'ab tidak bisa mendengar apakah Rasulullah membalas salamnya atau tidak. Ka'ab menuturkan, "Kemudian aku salat di dekat Rasulullah sambil melirik ke arah beliau. Ternyata pada saat aku masih salat, beliau memandangku. Namun setelah selesai sholat dan aku menoleh kepadanya, beliau yang memalingkan muka. Baru setelah 50 hari kemudian, turunlah firman Allah yang memberi ketiganya ampunan." Bagi Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah, hari itu adalah hari paling membahagiakan sejak mereka dilahirkan ke dunia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya orang-orang yang berbuat salah pada waktu siang bertobat, dan Dia mengulurkan tangannya waktu siang agar orang-orang yang berdoa pada waktu malam bertobat sampai terbit matahari dari tenggelamnya." Hadis riwayat Muslim dari Anas. Sejak sebelum kaum muslimin hijrah, di Madinah ada seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Ia adalah orang terpandang di suku Kharaj. Setelah Islam menyebar luas, Abu Amir pun menunjukkan kebencian kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Bahkan diam-diam Abu Amir telah menghasut Quraisy agar memerangi Rasulullah. Namun ketika akhirnya Mekah ditaklukkan, Abu Amir berpaling ke Romawi. Kaisar Heraklius mengizinkan Abu Amir tinggal di wilayah Romawi agar bisa bersama-sama menyusun rencana jahat terhadap Rasulullah. Dari tempat yang baru itulah Abu Amir menulis surat kepada orang-orang munafik Madinah. Ia menceritakan bahwa Heraklius siap membantu, namun lebih dahulu harus dibangun sebuah markas agar orang-orang dapat berkumpul untuk melaksanakan rencana jahat terhadap Rasulullah. Maka dengan cerdik orang-orang munafik, Madinah membangun sebuah markas. Markas tersebut bukan berbentuk rumah atau benteng, melainkan sebuah masjid. Padahal di dekat situ sudah ada Masjid Quba yang didirikan Rasulullah. Jika orang-orang menanyakan hal ini, kaum munafik itu beralasan supaya pada malam-malam yang sangat dingin orang di sekitar sini bisa mendapat tempat salat yang lebih dekat. Masjid ini telah selesai dibangun sebelum Rasulullah berangkat ke Tabuk. Orang-orang munafik mendatangi Rasulullah meminta agar beliau sudi kiranya sholat di sana. Tujuan utama mereka adalah jika Rasulullah mau sholat di sana, maka masjid itu tidak akan lagi dicurigai. Mau berangkat? Insya Allah nanti setelah pulang. Sebelum Rasulullah tiba di Madinah dari Tabuk, Jibril turun membawa berita tentang masjid Dirar yang dibangun untuk memecah belah dan membuat orang kembali kafir. Maka begitu tiba di Madinah, beliau memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menghancurkan masjid itu sampai rata dengan tanah. Setelah gembira
karena meraih kemenangan dari Romawi dan orang munafik. Kembali kesedihan menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah melahirkan 2 anak laki-laki untuk Rasulullah, yaitu Qasim dan Tahir. Namun keduanya meninggal ketika masih bayi di pangkuan ibunya. Setelah Khadijah wafat bercerit-turit, ketiga putri Rasulullah meninggal, hingga yang tersisa hanyalah Fatimah Az-Zahra. Karena itu kita dapat memahami betapa besarnya rasa sayang Rasulullah kepada Ibrahim, anaknya yang lahir dari Maria. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ibrahim, si bayi mungil, jatuh sakit yang sangat mengkhawatirkan. Tatkala ajal Ibrahim sudah dekat, Rasulullah diberitahu. Karena begitu sedih, Rasulullah berjalan sambil memegang dan bertumpu pada tangan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengambil bayi itu dari pangkuan ibunya ke pangkuannya sendiri. Hati beliau seolah remuk redam. Tangan beliau menggigil saat memeluk Ibrahim dengan rasa pilu yang begitu mencekam. Sanubari Rasulullah bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah." Air mata Rasulullah mengalir melihat bayinya sedang menarik napas terakhir. Maryah dan adiknya Shirin menangis menjerit-jerit. Namun Rasulullah membiarkan mereka begitu. Setelah itu tubuh Ibrahim tidak bergerak lagi. Nyawanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Oh Ibrahim, kalau bukan karena soal kenyataan dan janji yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa kami akan segera menyusul orang yang mendahului kami, tentu kesedihan kami akan lebih dalam daripada ini." Beliau diam sejenak, kemudian bersabda lagi, "Air mata boleh bercucuran, hati dapat merasa duka, tapi kami hanya dapat berkata apa yang telah menjadi kehendak Allah, dan bahwa kami sungguh sedih terhadapmu wahai Ibrahim." Beliau memandang Maryah dan Shirin dengan penuh kasih. Beliau meminta keduanya lebih tenang dan berkata, ia akan mendapatkan inang pengasuh dari surga. Pada saat itu terjadilah gerhana matahari. Para sahabat berkata bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Namun Rasulullah bersabda, matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah yang tidak akan terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Kalau kamu melihat hal itu, berlindunglah dan berzikirlah kepada Allah dengan melakukan sholat. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah dan Bilal. Setelah Rasulullah menutup pintu Ka'bah, Rasulullah berdiri membelakangi pintu Ka'bah. Rasulullah melangkah ke depan 3 hasta. Kemudian Rasulullah berhenti, sehingga 2 tiang berada sebelah kirinya dan 1 tiang berada di sebelah kanan Rasulullah. Di belakang Rasulullah ada 3 tiang, karena Al-Haram pada waktu itu didirikan atas 6 batang tiang. Kemudian Rasulullah sholat di situ. Setelah selesai sholat, Rasulullah bergelenjelan di dalam Ka'bah, bertakbir di setiap sudutnya, lalu menyebut kalimat tauhid. Kemudian Rasulullah membuka pintu. Ketika itu masyarakat Quraisy sudah memenuhi ruang masjid bersaf-saf, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Rasulullah memegang pintu Ka'bah, sedang masyarakat Quraisy menunggu di bawah. Rasulullah bersabda, tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada sekutu bogenaya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan azab. Ingatlah, setiap warisan lama, setiap warisan jahiliyah, serta harta benda atau darah, semuanya di bawah kakiku ini, kecuali penjaga Baitullah dan pemberi minum para jemaah haji. Ingatlah, pembunuhan secara sengaja dengan menggunakan cemeti dan rotan dendanya terlalu berat, yaitu 100 ekor unta, 40 darinya dalam keadaan sedang mengandung. Wahai masyarakat Quraisy, sesungguhnya Allah telah melenyapkan kesombongan jahiliyah, sikap bermegahan dengan membanggakan keturunan. Sebenarnya manusia itu adalah keturunan Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49
banding 13. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya, "Wahai kaum Quraisy, apa yang kamu pikirkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kamu semua?" Jawab mereka, "Tentulah baik, karena saudara orang yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia." Maka jawab Rasulullah, "Sesungguhnya aku berkata kepada kalian seperti Yusuf telah berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada celah atas kamu di hari ini. Ayo, berjalanlah, kamu semua bebas." Kunci Ka'bah dikembalikan kepada penjaganya. Setelah semuanya itu, Rasulullah duduk kembali di dalam masjid. Ali bin Abi Thalib berdiri dan menemui Rasulullah sambil memegang kunci pintu Ka'bah dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah tugas menjaga Ka'bah dan tugas memberi minum kepada kami. Semoga Allah memberi sholawat kepada engkau." Dalam riwayat yang lain yang mengajukan permohonan Abbas, Rasulullah bersabda untuk Utsman bin Talhah. Karena itu dijemput dan dibawalah Utsman bin Talhah ke depan Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, "Ini kunci untuk engkau. Hari ini adalah hari kebaikan dan menunaikan janji." Menurut riwayat Ibnu Sa'id dalam kitabnya Al-Tabakat, Rasulullah telah berkata kepada Utsman ketika penyerahan kunci itu dengan sabdanya, "Ambillah kunci ini untuk selama-lamanya. Ia tidak akan dirampas kecuali oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah telah meletakkan amanatnya kepada kamu. Dan makanlah segala sesuatu rezeki yang sampai kepadamu dari rumah Allah ini dengan ma'ruf." Ketika masuk waktu sholat, Rasulullah pun menyuruh Bilal memanjat ke atas Ka'bah untuk menyuarakan azan dari atas Ka'bah. Sholat pembukaan Ka'bah atau sholat syukur. Pada hari itu Rasulullah masuk ke dalam rumah Ummu Hani binti Abi Thalib untuk bersuci, kemudian sholat 8 rakaat di dalam rumahnya. Ketika itu adalah waktu duha. Ada orang menyangka Rasulullah sholat duha, yang sebenarnya Rasulullah sholat kemenangan atas pembukaan kota Mekah. Pada waktu itu, Ummu Hani pun memberi perlindungan kepada 2 orang mertuanya. Maka kata Rasulullah, "Kami melindungi orang yang dilindungi oleh Ummu Hani." Sebelumnya saudaranya Ali bin Abi Thalib menuntut untuk membunuh mereka berdua. Namun, Ummu Hani telah menutup pintu rumahnya. Karena itulah, maka Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memberi penegasan kepada Ummu Hani, penghalalan darah beberapa penjahat. Rasulullah menghalalkan darah 9 orang pelaku kejahatan Mekah. Rasulullah memerintahkan agar supaya ke-9 penjahat Mekah dibunuh, walaupun mereka terikat pada tirai Ka'bah. Mereka ialah: pertama, Abda al-Uzza bin Khattal; kedua, Abdullah ibni Abi Surah; ketiga, Ikrimah bin Abi Jahl; keempat, Al-Harith bin Nufail bin Wahab; kelima, Mukis bin Sababah; keenam, Habar bin Aswad; ketujuh, 2 penyanyi wanita milik Ibnu Khattal. Keduanya ini sering mencaci Rasulullah melalui nyanyian mereka. Dan kedelapan, Sarah, hamba perempuan milik seorang Bani Abdul Muthalib. Dia yang membawa risalah dari Hatib bin Abi Balta'ah. Adapun Ibni Abi Surah telah dibawa oleh Utsman ke hadapan Rasulullah. Dia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Karenanya ia terhindar dari ancaman pembunuhan. Malah Rasul telah menerima pengakuan Islamnya. Sebelumnya Rasulullah menangguhkan untuk menerimanya, dengan harapan akan ada orang di kalangan sahabat yang bertindak membunuhnya, karena dia sebelumnya sudah memeluk Islam dan ikut berhijrah. Kemudian dia murtad dan lari pulang ke Mekah. Ikrimah bin Abu Jahal telah melarikan diri ke negeri Yaman. Namun istrinya telah berusaha mendapatkan perlindungan, maka Rasulullah pun memberi jaminannya. Dengan itu dia telah berusaha untuk mendapat kembali suaminya yang lari. Setelah bertemu, dia turut pulang ke Mekah dan memeluk Islam. Ketika Ibni Khattal ditemui sedang terikat di tirai Ka'bah. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Bunuh saja." Maka Ibni Khattal pun dibunuh. Adapun Mukais bin Sababah telah dibunuh oleh Namilah bin Abdullah. Mukais sebelumnya telah memeluk Islam. Tiba-tiba terjadi peristiwa. Mukais menyerang seorang lelaki Ansyar, menyebabkan terbunuhnya lelaki Ansyar. Kemudian dia murtad dan lari, menyertai kaum musyrikin ke Mekah. Al-Harith merupakan orang yang paling menyakiti Rasulullah ketika di Mekah.
dia telah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Habar bin Al-Aswad adalah orang yang mengganggu Zainab binti Rasulullah ketika akan berhijrah dan menyebabkan Zainab terjatuh sehingga terjadi keguguran. Namun dia telah lari dari Mekah, kemudian memeluk Islam dan menjadi orang baik. Seorang dari dua penyanyi telah dibunuh, sedang yang kedua telah diberi jaminan keselamatan karena dia memeluk Islam, sebagaimana terjadi kepada Sarah yang juga ikut memeluk Islam. Kata Ibnu Hajar, Abu Masyar telah menyebut tentang mereka yang telah dideklarasikan darahnya halal. Mereka ialah Al-Harith bin Talatil Al-Khuzai'ah. Dia telah dibunuh oleh Ali. Al-Hakim menyebut bahwa di antara mereka yang dihalalkan darahnya ialah Ka'ab Zuhair. Cerita tentang dia, akhirnya dia memeluk Islam dan bersyair memuji Rasulullah. Adapun perihal Wahsy bin Harb dan Hain binti Utbah berakhir dengan memeluk Islam. Sedang Arnab, hamba perempuan Ibnu Khatal, telah terbunuh. Juga Ummu Sa'ad, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Dengan itu, maka genaplah jumlah mereka yang dibunuh. Ketika pembukaan Mekah, Safwan bin Umayyah tidak termasuk di antara tokoh yang dihalalkan darahnya. Namun sifatnya sebagai pemimpin besar di dalam masyarakat membawa dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Karena itu, dia melarikan diri dan dimintakan jaminan keamanan dari Rasulullah oleh Umair bin Wahab al-Jumahi. Rasulullah pun menerima. Sebagai tanda atas permintaan Umair itu, Rasulullah memberikan surbannya yang dipakai. Ketika memasuki kota Mekah, Amir pun segera mendapatkan Safwan yang akan menaiki kapal layar menuju ke negeri Yaman. Amir cepat-cepat menangkap Safwan dan memberitahu kepadanya bahwa dia telah meminta kepada Rasulullah untuk memberi waktu kepada Safwan selama 2 bulan sebelum diputuskan. Akan tetapi Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya, "Aku beri 4 bulan." Maka dengan itu Safwan pun memeluk Islam. Sebenarnya istrinya sudah memeluk Islam terlebih dahulu dari dia, dan Rasulullah telah mengakui dengan akad pertama mereka dahulu. Fudalah adalah seorang pejuang yang berani. Dia telah datang menghampiri Rasulullah ketika sedang bertawaf dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi ketika Rasulullah berseiringan dengan Fudalah memberitahu dia tentang rencana jahatnya yang terpendam di dalam hatinya, sehingga dia memeluk Islam. Pada keesokan hari, Rasulullah tampil kembali di depan masyarakat Quraisy di Mekah. Setelah memuji dan bertahmid kepada Allah, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi Mekah sejak langit dan bumi ini diciptakan. Maka Mekah menjadi haram. Pengharaman Allah itu sampai dengan tiba hari kiamat. Tidak halal orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah atau menebang pohon. Kemudian apabila ada orang yang mempermasalahkan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah, maka jawab kepada mereka, sebenarnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya saja dan tidak kepada yang lainnya. Itu pun hanya untuk saat tertentu saja. Nah kini, pengharaman berlaku kembali seperti pada hari kemarin. Oleh karena itu, kepada semua yang hadir di antara kamu, berkewajiban menyampaikan perihal ini kepada yang tidak hadir. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak mematahkan durinya, tidak membuang buruannya, tidak mengambil barang yang tercecer, kecuali orang yang mengenalinya. Dan tanah lapangnya tidak bisa untuk buang air-air kecil atau air besar. Abbas menyela, wahai Rasulullah, kecuali batang ishir, karena itu untuk hamba-hamba dan rumah mereka. Jawab Rasulullah, ya kecuali batang ishir. Peristiwa sebelumnya, Huzah telah membunuh seorang lelaki dari Bani Laith untuk membalas dendam atas pembunuhan seorang anggota kabilah mereka. Sehubungan dengan perkara ini, maka Rasulullah bersabda, wahai kalian Khuzah, hindarkan tanganmu dari pembunuhan. Sebenarnya pembunuhan terlalu banyak, walaupun itu bisa memberi manfaat. Sebelumnya kamu telah membunuh mangsa kamu, dan kini biarlah aku yang membayar ganti rugi pampasannya. Akan tetapi siapapun yang membunuh setelah pemberitahuanku ini, maka keluarganya harus memilih di antara 2 pilihan. Bila mereka mau darah, maka darah pembunuhan, atau bila mereka mau tebusan ganti rugi, maka pampasanlah yang harus dibayar. Dalam riwayat lain,
Maka berdirilah seorang berketurunan Yaman yang dikenali sebagai Abu Syah, menyeru, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah itu untukku." Maka kata Rasulullah, "Ayo tuliskanlah untuk Abu Syah." Setelah selesai semua urusan mengenai pembukaan Mekah, yang merupakan tanah air dan tanah tumpah darah Rasulullah, maka beberapa orang Ansor mencurigai sesuatu, dan mereka berbisik-bisik di antara mereka. "Apakah engkau berpendapat bahwa setelah membantu Rasulullah hingga kembali di tanah airnya ini, akankah Rasulullah kemudian menetap di sini?" Pada saat itu Rasulullah sedang menadah tangannya, berdoa di atas bukit Sofa. Setelah selesai dari doanya itu, kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu bicarakan tadi?" Jawab mereka, "Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian mendesak mengenai apa yang mereka bisikan itu, sampai kemudian mereka bercerita yang sebenarnya. Maka Rasulullah menegaskan, "Aku berlindung kepada Allah. Sebenarnya penghidupanku adalah di penghidupanmu, dan kematianku adalah di persada kematianmu." Setelah selesai pembukaan Mekah, berkat pertolongan Allah, maka tampaklah kebenaran Islam di mata penduduk Mekah, dan mereka sudah memastikan bahwa tidak ada jalan lain menuju kejayaan kecuali dengan Islam. Karenanya, mereka semua tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Mereka semua berkumpul untuk membuat pengakuan taat dan setia dalam baiat Rasulullah. Duduk di Bukit Safa dengan semua yang hadir, sedang Umar ibnu Khattab di samping agak ke bawah dari Rasulullah, memperhatikan siapapun yang hadir di situ. Setengah yang datang membuat baiat dengan Rasulullah. Di dalam kitab Madarik Tafizil disebutkan, diriwayatkan bahwa setelah Rasulullah selesai menerima baiat kaum lelaki, Rasulullah meneruskan baiat untuk kaum wanita. Rasulullah duduk di Bukit Safa, sedang Umar bin Khattab duduk di samping Rasulullah, membaiat mereka dengan perintah Rasulullah, juga menyampaikan kepada mereka segala sesuatu dari Rasulullah. Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, pun datang ke hadapan Rasulullah dengan cara menyamar diri, karena takut Rasulullah akan mengenali dia. Karena Hindun bin Utbah masih ingat tindakan kejamnya terhadap Hamzah, maka Rasulullah berkata, "Aku membaiatmu untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun." Tugas ini dilakukan oleh Umar. Dan kata Rasulullah, "Dan jangan kamu mencuri." Maka jawab Hindun, "Sebenarnya Abu Sufyan seorang yang bakhil. Bila aku sedikit hartanya dia tidak suka." Menyahut Abu Sufyan, "Apa yang engkau ambil itu halal." Lalu Rasulullah pun tersenyum, karena Rasulullah telah mengenali dia. Katanya, "Engkau Hindun?" "Ya, wahai Rasulullah." Katanya lagi, "Maafkanlah aku, wahai Nabi Allah." Maka Rasulullah pun memaafkan dia. Kata Rasulullah, "Dan tidak berzina." Kata Hindun, "Apakah seorang wanita yang merdeka wajar berzina?" Jawab Rasulullah, "Dan tidak sekali-kali membunuh anak-anak mereka." Kata Hindun pula, "Kami yang memeliharakan mereka sejak kecil lagi, dan engkaulah yang membunuh mereka setelah dewasa." Dan merekalah yang lebih mengetahui hal ini, karena anaknya, Hanzalah bin Abi Sufyan, telah terbunuh dalam peperangan Badar. Umar ketawa hingga dia terduduk, sedang Rasulullah tersenyum saja. Kata Rasulullah lagi, "Dan tidak juga melakukan perkara maksiat." Jawab Hindun, "Demi Allah, kerja maksiat itu suatu yang bodoh dan jelek." Sebetulnya apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah perintah yang wajar untuk menjadikan akhlak-akhlak mulia. Selanjutnya kata Rasulullah, "Dan sekali-kali tidak membantah untuk kerja-kerja ma'ruf kebaikan." Kata Hindun, "Demi Allah, kami menghadiri majelis, dan di dalam hati kami tidak ada sedikit pun rasa durhaka ketika dia pulang ke rumahnya." Kemudian dia memecahkan berhala-halania sambil berkata, "Kami tertipu oleh engkau." Periode pertama, perjuangan dan peperangan. Periode kedua, bangsa dan kabilah Arab berlomba-lomba masuk Islam. Ini merupakan periode terakhir dalam perjalanan hidup Rasulullah yang mempertunjukkan pencapaian-pencapaian hasil usaha dakwahnya. Setelah melalui waktu perjuangan jihad selama 20 tahun, kelelahan, kesengsaraan, peperangan, dan pertarungan yang telah menumpahkan darah, semua ini telah Rasulullah tempuh. Pembukaan kota Mekah merupakan kemenangan yang sangat berarti,
yang telah dicapai oleh kaum muslimin di sepanjang tahun perjuangan mereka, suatu kemenangan yang telah mengubah peta dan urusan perjalanan hidup selanjutnya, serta merubah suasana dan kebiasaan bangsa Arab itu sendiri. Pembukaan itu merupakan garis pemisah antara era lama dan era yang akan datang, di mana sebelumnya bangsa Arablah yang menjadi panutan mereka. Penundukan kaum Quraisy di bawah bendera Islam dianggap sebagai penghapusan total terhadap pengaruh dan penyembahan berhala di semenanjung Arab. Penaklukan kota Mekah terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dengan satu pukulan yang menyentak, telah membingungkan seluruh bangsa Arab dan menjadikan seluruh kabilah yang berdekatan terkejut. Mereka tidak berdaya untuk menghalanginya. Oleh karena itu mereka menyerah. Tidak ada jalan lain selain menerima apa yang terjadi. Akan tetapi, beberapa kabilah yang merasa lebih kuat, ganas dan congkak, seperti suku Hawazin dan Thaqif, dan kemudian beberapa kabilah lain juga mengikutinya, seperti kabilah Nathr, Jasham, Sa'ad bin Bakar, dan beberapa individu dari Bani Hilal. Mereka ini dari kelompok Qais Island. Kabilah-kabilah ini tidak rela menerima kemenangan Islam. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk bersekutu dengan Malik bin Auf Nasri dan membuat keputusan untuk melawan kaum muslimin. Malik bin Auf sebagai pembesar negerinya memimpin pergerakan untuk memerangi kaum muslimin. Dia membuat keputusan dengan membawa serta semua harta-harta, kaum wanita, dan anak-anak mereka. Kemudian, mereka bergerak sampai di Autas, lembah yang terletak di daerah perkampungan Hawazin, berdekatan Hunain. Tetapi lembah Autas bukanlah lembah Hunain. Lembah Hunain terletak berdekatan Zimajaz. Jarak lembah Autas ke Mekah adalah 10 batu lebih ke arah Arafah. Ketika Malik bin Auf turun bersama orang banyak di Autas, di antara mereka adalah Duraid bin Samah, seorang yang usianya sudah lanjut dan buta, akan tetapi memiliki pengetahuan tentang peperangan, berani dan berpengalaman. Tanya Duraid, "Di lembah, kamu?" Jawab yang hadir, "Kita sekarang di Autas, maka kota dia itu adalah tempat baik untuk kuda-kuda." Dia berpikir bahwa tidak ada peristiwa yang menyedihkan dan tanah lapang tidak diserang. Tetapi apa itu? Aku mendengar suara-suara unta dan teriakan keledai. Bahkan kedengaran tangisan anak-anak dan suara kambing, jawab mereka. Sebenarnya Malik bin Auf telah mengerahkan habis-habisan bersama-sama prajurit adalah kaum wanita, harta-harta dan anak-anak mereka. Kemudian dia menemui Malik bin Auf dan menanyakan kenapa semua dibawa. Jawab Malik, "Aku akan menempatkan semua ini di belakang agar setiap tentara tetap bersemangat untuk mempertahankan haknya." Kata Duraid, "Demi Allah, ini adalah tindakan seorang penggembala kambing, bukan tindakan seorang pemimpin bangsa. Apakah orang kalah dapat membawa pulang sesuatu walaupun semuanya itu milik kau, tetapi tidak memberi faedah apapun kepada seorang pahlawan selain dari pedang dan tombaknya? Seandainya kau kalah, berarti kau telah berbuat sial-sial terhadap keluargamu dan hartamu." Kemudian dia bertanya kepada kabilah-kabilah lain dan pemimpin-pemimpinnya, dan katanya lagi, "Wahai Malik bin Auf, sebenarnya kau belum menyediakan perisai Hawazin ke leher-leher kuda-kuda mereka. Ayo letakkan mereka di dalam benteng-benteng negara mereka. Kemudian majulah menghadapi pengikut Muhammad itu dengan kudamu. Bila kemenangan berpihak kepadamu, maka orang-orangmu akan mengikuti di belakangmu. Tapi seandainya kau kalah, maka keluargamu dan hartamu masih selamat." Namun Malik bin Auf enggan mengikuti permintaan Duraid bin Samah dengan menegaskan, "Demi Allah, aku tidak akan lakukan. Kau sudah lanjut usia, pemikiranmu pun sudah seperti anak-anak. Demi Allah, Hawazin mesti mengikuti perintahku atau aku tusukkan pedangku ini ke perutmu hingga keluar dari belakangmu." Sebenarnya Malik bin Auf tidak suka Duraid memainkan peranan yang kelak akan disanjung namanya. Maka jawab seluruh Hawazin, "Ya, kami semua mengikut arahanmu." Sekali lagi Duraid berkata, "Inilah hari yang belum pernah aku saksikan. Sepertinya aku tidak mau melepas peluang untuk melihat kesudahannya." Kemudian dia bersyair, "Seandainya aku masih muda di medan perang,
Aku maju medan pertempuran, aku bakar tentara, aku pimpin air. Mata aku usap, kini peperangan bagaikan binatang ke ruang penyembelihan. Dituntun pengintai Malik bin Auf. Beberapa orang pengintai yang dikirim oleh Malik bin Auf datang kembali kepadanya, memberi laporan dalam keadaan suara menggeletar. Kata Malik bin Auf, apa ceritanya? Jawab mereka, kami dapati tentara serba putih, di atas belakang kuda-kuda merah dan putih. Kami ketakutan. Dan inilah laporan kami. Rasulullah telah mendapat pemberitahuan tentang pergerakan musuh sebagai tindakan. Maka Rasulullah mengutus Abi Hadad Aslami agar dia menyusup masuk ke tengga-tengga musuh dan tinggal di sana untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai mereka. Abu Hadad pun berangkat. Tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu, Rasulullah pun bergerak keluar dari Mekah. Hari itu genap 19 hari, Rasulullah memasuki dan berada di Mekah. Rasulullah bergerak dengan kekuatan sebanyak ke-12,000 tentara Islam. 10.000 adalah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ketika pembukaan Mekah. Selebihnya adalah penduduk Mekah. Kebanyakan mereka masih baru menganut agama Islam. Rasulullah telah meminjamkan 100 pasang baju besi dengan kelengkapannya. Sebagai pemegang kendali tanggung jawab Mekah, Rasulullah menunjuk Utab bin Usaid sebagai amirnya. Menjelang petang, seorang prajurit berkuda telah datang menemui Rasulullah dan berkata, saya telah naik ke bukit itu dan bukit ini, dan saya telah melihat kabilah Hawazin yang telah bergerak keluar dengan seisi rumah mereka, wanita-wanitanya, unta-unta dan harta-hartanya. Rasulullah tersenyum mendengar laporan itu sambil berkata, itu adalah harta rampasan untuk kaum muslimin besok, insya Allah. Di malam itu secara sukarela, Anas bin Abi Merset Ganui telah menawarkan dirinya untuk mengawal Rasulullah dalam perjalanan mereka ke Hunain. Tentara Islam melihat pohon besar menghijau yang dikenal dengan sebutan Zat Anwat. Sudah menjadi adat orang Arab menggantungkan peralatan senjata mereka di situ. Maka kata seorang tentara kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kita Zat Anwat, seperti mereka juga mempunyai Zat Anwat. Jawab Rasulullah, Allahu Akbar, Maha Besar Allah, mengapa kamu berkata begitu? Demi Allah yang nyawa Muhammad di tanggonaya, kata-katamu itu serupa dengan kata-kata kaum Musa di masa lalu. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Dan Musa berkata, sesungguhnya kamu ini kaum yang jahil. Sebetulnya inilah tasyabuh, dan sebenarnya kamu akan mengikuti jalan-jalan orang yang musyrik jahiliyah terdahulu. Ada juga di antara mereka yang berkata congkak setelah melihat jumlah tentara yang banyak. Di hari ini kita tidak bisa dikalahkan lagi. Kata-kata ini tidak disukai oleh Rasulullah. Tibalah tentara Islam di Hunain pada malam Selasa, 10 hari terakhir bulan Malik bin Auf telah sampai di Hunain terlebih dahulu. Dia telah menyusun taktik tentaranya di lembah Hunain dengan meletakkan kelompok penyerang di sepanjang jalan dan pintu masuk. Bahkan di seluruh laring-laring bukit Hunain dan lorong-lorongnya. Dia memberi petunjuk agar mereka memanah tentara Islam apabila mereka muncul di situ. Di penghujung malam, Rasulullah menyusun strategi tentaranya. Rasulullah membagi tentaranya menjadi pasukan-pasukan dan unit-unit. Di awal subuh, mereka berjalan menuju ke lembah Hunain. Ketika tentara Islam turun ke lembah, tiba-tiba mereka dihujani anak panah oleh tentara Malik yang telah lama menunggu di situ. Serentak unit-unit tentara musuh menyerbu mereka. Tentara Islam pun kaleng kabut mundur ke belakang lari tunggang langgang. Abu Sufyan berkata, kekalahan mereka ini tidak akan berhenti kecuali mereka mundur hingga pesisir Laut Merah dalam keadaan kelam. Kabul Jibilah atau Kildah bin Junaid berteriak, hari ini sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi. Rasulullah mengelak ke sebelah kanan sambil berteriak, wahai kalian semua, ayo ke sini. Aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad ibni Abdullah yang tetap bersama Rasulullah dalam keadaan kritis ini. Hanya beberapa orang dari kaum muhajirin dan keluarga Rasulullah. Dalam situasi yang sangat kritis ini, muncullah keberanian Rasulullah
yang tidak ada bandingnya. Rasulullah tampil ke depan. Kaum kafirin dengan menyambuk keledainya sambil berteriak, "Aku adalah nabi yang benar, tidak berdusta. Akulah putra Abdul Muthalib." Abu Sufyan bin Haris kemudian memegang tali keledainya dan Abbas pun dengan kendaraannya. Keduanya membantu Rasulullah agar keledai tetap terkendali. Kemudian Rasulullah turun dari keledai dengan tangan memohon kepada Allah sambil berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah pertolonganmu. Tentara Islam maju, kembali meneruskan peperangan." Rasulullah meminta pamannya, Abbas, yang memiliki suara lantang untuk berteriak kepada semua para sahabat dan tentara Islam yang mundur. Kata Abbas, "Mana dia para sahabat setia?" Demi Allah, ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka balik ke depan bagaikan kembalinya seekor lembu yang marah. Jawab mereka semua, "Ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ada juga orang yang mencoba balik menuju Rasulullah dengan untanya. Namun ontanya sudah tidak berdaya karena sesak. Maka ditinggalkan saja tunggangan itu dengan mengambil pedang dan perisai, kemudian melesat menuju ke arah teriakan suara setelah terkumpul 100 orang. Kemudian mulailah mereka maju untuk menghadapi perlawanan musuh dan terjun dalam peperangan dengan semangat bergelora. Kemudian terdengar teriakan membahana khusus ditujukan kepada golongan Ansyor, lebih khusus lagi kepada golongan Bani Haris bin Khazraj. Dengan demikian kelompok-kelompok Islam mulai tampil ke medan pertempuran lagi, sampai situasi medan pertempuran pulih kembali. Kini kedua-dua belah pihak saling menyerang pihak lawannya. Rasulullah melihat ke arah medan pertempuran, nampak begitu sengit dan dahsyat. Masing-masing pihak ingin segera memenangkan pertempuran. Rasulullah bersabda, "Kini peperangan memuncak." Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, "Buta mata kalian." Dengan izin Allah, setiap mata tentara musuh terkena lontaran pasir Rasulullah, sehingga membuat mereka kalang kabut dan mundur. Tidak berapa lama setelah Rasulullah melemparkan pasir ke muka tentara musuh, tampaklah kekalahan mereka. Dari pihak Thaqif 70 orang tentara terbunuh. Dengan demikian kaum muslimin memenangkan peperangan dan memperoleh harta rampasan dan peralatan senjata. Musuh, termasuk kaum wanitanya, menjadi tawanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan berseri beroe." Quran Surat At-Taubah ayat jam 9:25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat jam 9:26. Sebagian musuh yang kalah melarikan diri ke Taif, kelompok lain lari ke Nahlah, sebagian lagi lari ke Autas. Rasulullah segera mengirim satu unit pemburu yang dipimpin oleh Abu Amir Asy'ari. Di sana terjadi pertempuran seru di antara mereka, di sekitar perkemahan mereka. Akhirnya, suku musyrikin harus mengakui keunggulan pasukan Islam. Akan tetapi, dalam pertempuran ini, Abu Amir Asy'ari harus mengalami syahid. Kelompok tentara Islam yang lain memburu kelompok musyrikin yang lari ke Nahlah, dan pertempuran seru terjadi secara sporadis. Tentara Islam akhirnya memenangkan setiap pertempuran. Duraid bin Samah akhirnya juga dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'ah. Sedang kelompok yang lari ke Tafi, Rasulullah sendiri yang memburunya, dan di akhir pengejarannya memperoleh rampasan perang yang sangat banyak. 6.000 orang, tawanan 24.024,0 ekor unta, lebih 40.000 ekor biri-beri, dan 4.000 ukiah emas. Rasulullah memerintahkan agar rampasan perang ditempatkan di Jaranah dengan menunjuk Mas'ud bin Amru Ghafari sebagai penjaganya.
sampai selesai gerakan Ghuzwah, invasinya ke Taif. Setelah invasi ke Taif selesai, kemudian dilaksanakan pembagian rampasan perang, dibagikan sebagaimana dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Begitulah parit yang digali dengan cucuran, keringat dan darah. Bukan sekadar strategi militer tetapi simbol keteguhan, kesabaran, dan keimanan yang tak tergoyahkan di balik perang Khandaq. Kita belajar bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari depan. Kadang, justru dari sekutu yang berbalik arah, dari perjanjian yang dikhianati. Namun, siapa yang memegang teguh janji Allah, takkan gentar meski musuh mengepung dari segala penjuru. Dan hari itu, sejarah mencatat bahwa kaum muslimin bertahan bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kokohnya iman dan kepemimpinan Rasulullah yang tak pernah goyah. Insya Allah, di episode berikutnya kita akan menyelami fase baru dari dakwah Rasulullah. Ketika badai mulai mereda, namun ujian baru telah menanti. Sampai jumpa di episode 23 Sirah Nabawiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.